Oke, selamat sore semua. Balik lagi di channel saya, Zainal Abidin Studio. Nah, di kesempatan ini kemarin ada beberapa salah satu komen dari teman-teman. Ada pertanyaan menarik ya dari teman-teman. Pertanyaan seperti ini. Selama bekerja hampir 8 tahun di tambang, apakah ada perasaan jenuh? Nah, ini menarik ya teman-teman. Apakah jenuh ketika kita bekerja di tambang yang sudah hampir 8 tahun ini? Nah, ini akan saya jawab ya teman-teman. Sebenarnya perasaan jenuh sendiri itu ya mungkin yang nonton ini nanti kalau misal ada teman-teman juga yang dari tambang terutama, apalagi yang sudah lama ya, entah itu 10 tahun atau 15 tahun. Kalau saya pribadi kan masih belum di angka 10 tahun, berarti masih tergolong masih baru ya. Cuma saya pribadi pun kalau boleh jujur sedikit mulai jenuh ya teman-teman. Jenuhnya bukan jenuh dalam bekerja, itu sama sekali tidak jenuh, tapi lebih ke suasananya ya teman-teman. Jadi di kepala saya pribadi ini kalau misalnya dikasih kesempatan atau rezeki bekerja di Jawa, mungkin saya akan memilih bekerja di Jawa. Soalnya saya mulai sadar bahwasanya pada saat dulu masih kumpul dengan istri, kita masih merasa itu hal yang biasa ya, begitu kita kumpul dengan keluarga kita atau dengan istri kita ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang berharga ketika kita merasakan yang namanya LDR ya teman-teman. Atau kalau yang sudah menikah berarti LDM ya, long distance marriage. Nah, yang saya rasakan seperti itu. Jadi 2 bulan ketika saya tinggal atau bekerja di site dibandingkan dengan waktu saya 2 minggu di rumah, tidak perlu membandingkan dengan 2 minggu ya. Menurut saya pribadi, 1 hari saya di rumah itu sudah paling berharga ya ketimbang 2 bulan saya kerja di site ya teman-teman. Kenapa? Bukan karena saya tidak menyukai apa yang menjadi pekerjaan saya, bukan, tapi lebih ke arah ketika kita sudah di rumah bertemu dengan keluarga, hati sudah pasti sangat bahagia ya teman-teman. Sangat menyenangkan, berbeda jauh ketimbang kita pada saat di site. Mau kita video call setiap hari, mau kita telepon setiap hari, bagi saya pribadi itu tidak bisa mengalahkan sebuah pertemuan secara langsung yang hanya 1 jam 2 jam. Begitu teman-teman. Jadi sangat jauh kalau bicara perbedaannya ya. Tapi dengan kejenuhan yang kita rasakan, itu pintar-pintar kita mengatur bagaimana jenuh itu tidak mengganggu konsentrasi kita saat bekerja ya teman-teman. Saya pun mempunyai beberapa strategi sih mengenai supaya kita tidak jenuh ya pada saat bekerja di remote, bekerja di tengah hutan, bekerja dituntut untuk jauh dari keluarga berbulan-bulan. Dan kalaupun cuti ya, kita hanya bertemu dalam waktu 2 minggu saja. Nah, salah satu strategi yang biasa saya gunakan yakni ya kita harus mengalihkan ke yang lain. Salah satunya apa? Selain kita aktif komunikasi dengan keluarga kita, video call dengan keluarga kita, telepon dengan keluarga kita, perasaan kangen pun, meski perasaan kangen masih ada meskipun kita sudah melakukan semua itu, ya kita harus berbaur dengan teman-teman yang lain. Berbaur dengan teman-teman yang lain, berbagi perasaan dengan teman-teman yang lain. Jadi tujuannya apa? Supaya rasa berat yang kita rasakan, rasa jenuh yang kita rasakan itu tidak mengganggu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Menjadi salah apabila hanya karena kita merasa jauh dari keluarga, merasa berat meninggalkan keluarga, perasaan itu justru mengganggu pekerjaannya, itu menjadi salah ya teman-teman. Makanya saya selalu mengusahakan jangan sampai perasaan yang saya rasakan, jenuh yang saya rasakan itu mengganggu apa yang sudah menjadi pekerjaan saya di sini.
Kenapa? Ya karena ini bentuk tanggung jawab kita ke perusahaan. Jadi kalau sudah jam kerja, kalau sudah berbicara pekerjaan, berarti kita harus totalitas. Kita harus secara penuh, secara utuh memberikan yang terbaik ke perusahaan. Karena apa? Ya karena kita mencari nafkah di sini. Rezeki yang kita dapat melewati perusahaan ini, ya berarti kita jangan sampai performa kita turun hanya karena alasan kangen sama keluarga, jenuh di lingkungan, jauh dari keluarga, tidak kuat karena terlalu lama LDR dengan keluarga. Nah ini harusnya alasan-alasan seperti ini tidak mengganggu apa yang menjadi tanggung jawab kita ya teman-teman. Saya nggak bisa bayangkan ya untuk orang-orang yang sudah bekerja 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yang mana pekerjaannya itu dituntut untuk LDR dengan keluarga. Saya yang hampir 8 tahun saja itu cukup berat ya, cukup melelahkan. Tapi alhamdulillah bisa dilalui dengan baik, meskipun ada banyak hal ya teman-teman yang sudah kita lalui, saya sama keluarga lalui, perasaan-perasaan yang sudah kita lalui. Alhamdulillah kita mampu untuk melaluinya. Anggap saja di fase sekarang ini kita disuruh Tuhan untuk dilatih soal mental, dilatih soal bagaimana mengontrol emosi, mengontrol perasaan kita, bagaimana cara membagi antara perasaan sama profesionalitas. Jadi secara langsung kita bekerja di site seperti ini, di tengah hutan, berbulan-bulan tidak pulang. Ini secara langsung melatih kita, mendidik kita ya teman-teman, menjadi seseorang yang tangguh, menjadi seseorang yang kuat, menjadi seseorang yang nantinya bisa mengemban tanggung jawab yang lebih. Itu yang biasa saya tanamkan di kepala saya ya teman-teman. Saya pribadi yakin untuk siapapun orangnya yang mampu melalui fase ini, yang sudah 10 tahun, 15 tahun kerja di tambang, jauh dari keluarga, bekerja demi keluarga, insya Allah lepas keluar dari perusahaan tersebut atau keluar dari fase tersebut, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang besar, dan yang nantinya kita akan memegang itu dengan baik karena pengalaman kita. Seperti itu ya, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan dampak atau impact ke teman-teman, yang pasti impactnya positif. Dan untuk pejuang-pejuang LDR, tetap semangat, jangan menyerah. Di pundak kita ada banyak harapan dari keluarga kita, dari istri kita, dari anak kita. Bismillah, kita mampu melalui semuanya dengan baik. Oke, sekian video saya. Tetap semangat semua. Terima kasih.